Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Apriliana dengan NIM 43424122 dari kelas TIP 7 Praktikum. Pada video kali ini saya akan menjelaskan implementasi dari Praktikum 1 dan Praktikum 2 pada tugas modul 8, yaitu pada Praktikum 1 yaitu menambahkan fitur scanner QR barcode barang, dan Praktikum 2 ini terdapat penambahan fitur pada POV customer dan juga vendor. Pada POV customer terdapat QR code pesanan, dan juga pada POV vendor terdapat scanner QR code pesanan dari customer. Langsung saja kita ke pembahasan. Sebelum kita masuk ke penjelasan lebih dalamnya, di sini saya akan memberikan ringkasan dari pengerjaan saya pada tugas kali ini, yaitu di mana pada praktikum 1 menambahkan fitur scanner barcode barang yang mengeluarkan suara beep ketika sistem dapat mendeteksi barcode barang tersebut, dan scanner agar berhenti, lalu hasil dari scan tersebut akan ditampilkan, yang terdiri dari informasi barang, yaitu ID barang, nama barang, dan juga harga barang. Kemudian untuk praktikum 2, ini terdapat penambahan fitur untuk dua POV, yaitu POV dari customer dan juga vendor. Nah, pada POV customer ini, setelah order dan berhasil pembayaran, customer membuka halaman QR. Nah, QR tersebut dibuat dari ID pesanan dan bisa disimpan untuk akses ulang yang nantinya akan di-scan setelah order dan pembayaran. Customer membuka halaman QR, di mana QR dibuat dari ID pesanan dan bisa disimpan untuk akses ulang yang nantinya akan di-scan oleh vendor. Kemudian pada POV vendor terdapat penambahan fitur scanner QR code, yang dimana scanner membaca QR pesanan dari customer lalu menampilkan data pesanan tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke penjelasan lebih rincinya, yaitu kita mulai dari praktikum 1. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan alur kerja dari praktikum 1, yaitu di mana kita setelah mendapatkan data barang yang berupa barcode yang nantinya akan di-scan, kemudian kita pergi ke halaman scanner, kemudian akan ada pop-up untuk izinkan kamera, kemudian barcode dibaca oleh sistem, kemudian sistem memberi pip otomatis, kemudian data dicari ke database, kemudian hasil ditampilkan, lalu scanner bisa diaktifkan lagi, dan output akhirnya adalah data barang tampil jelas di layar setelah barcode berhasil dipindai. Karena saya sudah menyimpan data barcode barangnya, kita langsung saja pergi ke halaman barcode scanner. Nah, pada halaman pertama barcode scanner ini diambil dari metode index, yang dimana dia menampilkan halaman scanner. Nah, di view scanner ini terdapat area kamera, kemudian status scanner, area hasil scan, tombol scan ulang. Nah, pada saat barcode berhasil dibaca, sistem akan menampilkan ID barang, nama barang, dan juga harga barang. Nah, halaman pertama ini diambil dari kita membuat view blade-nya. Mungkin kita bisa langsung saja ke implementasinya saja. Kita langsung aktifkan saja kameranya dan juga nge-scan barcode-nya. Nah, setelah sistem dapat mendeteksi barcode-nya, maka akan muncul suara beep yang menandakan itu scan-nya berhasil. Kemudian akan menampilkan hasil scan barcode-nya yang terdiri dari ID barang, harga barang, dan juga nama barang. Nah, ketika kita ingin melakukan scan ulang, kita bisa klik scan barang lain. Nah, maka akan muncul kamera scan kembali. Untuk halaman view index tadi, kita buat file barcode scanner.bread.php, di mana di sini terdapat untuk menampilkan kamera scan tadi, itu terdapat code QR reader,
ini. Kemudian scanner status ini digunakan untuk status proses. Kemudian terdapat result container ini digunakan untuk output data barang, yaitu terdapat ID barang yang ditampilkan, kemudian nama barang, dan juga harga barang. Nah, kemudian JavaScript yang digunakan pada barcode scanner ini yaitu barcode scanner.js, di mana logika utama pada JavaScript scanner ini yaitu program menginisialisasi scanner, kemudian mendengarkan hasil scan, kemudian memberi bip otomatis, lalu memanggil API pencarian barang. Oh ya, di sini saya menggunakan HTML5 QR code scanner ya. Nah, saat function onScan success terpanggil, scanner akan di-pause agar tidak membaca berulang kali. Kemudian, bip akan diputar otomatis sebagai feedback di mana scan berhasil. Setelah itu, request dikirim ke endpoint search dengan ID barang. Jika data ditemukan, output akan ditampilkan ke result container. Jika tidak ditemukan, error message akan ditampilkan. Kemudian tombol scan ulang untuk mengembalikan scanner ke mode aktif. Nah, endpoint search diproses di method search pada barcode scanner controller. Tahapnya validasi input query barang berdasarkan ID, kemudian respon pada JSON. Nah, di sini jika ID kosong, maka akan return error. Kemudian jika barang tidak ada, return not found. Jika sukses, return JSON berisi ID barang, nama barang, dan juga harga barang. Output JSON ini yang dirender di sisi front end. Kemudian kita lanjut ke praktikum 2, yaitu kita ke POV customer dulu, di mana setelah order dan membayar, customer membuka halaman QR. Di sini terdapat halaman status pesanan. Kemudian kita bisa klik buka halaman QR code. Nah, QR ini dibuat dari ID pesanan dan bisa disimpan untuk akses ulang atau bisa nanti untuk di-scan pada POV vendor untuk melakukan pengecekan pesanan yang dipesan oleh customer. Di sini saya langsung cetak QR code saja. Insert as PDF, kemudian save. Nah, setelah saya save, kemudian bisa saya open. Nah, ini nanti akan di-scan pada vendor. Kemudian kita pergi atau login sebagai vendor yang telah dipilih tadi oleh customer. Kita langsung pergi ke halaman QR scanner. Nah, di sini langsung saja kita request kamera permission. Saya nyalakan dulu kameranya. Nah, kamera sudah saya nyalakan, langsung saja kita scan barcode-nya. Nah, dia akan mengeluarkan bip ketika sistem sudah mendeteksi barcode tersebut dan akan menampilkan detail pesanannya. Ini terdapat ID pesanan, nama pelanggan, total, status pembayaran, dan menu yang dipilih. Kemudian jika ingin memasukkan barcode kembali, bisa klik tombol scan QR. Nah, maka akan muncul kamera scanner. Untuk ini sebenarnya tidak hanya bisa melalui akses kamera saja, tapi bisa melakukan dengan memasukkan image file. Kita pilih choose image, kemudian kita pilih QR code-nya. Maka akan muncul detail pesanan yang sudah customer pesan.
Dan kita masuk ke penjelasan code-nya. Di sini saya akan mulai ke penjelasan controller, di mana di sini saya menamai controllernya itu customer order controller. Di sini terdapat metode show QR code dan juga permanen QR code. Nah, untuk metode show code yaitu berfungsi untuk mengambil data pesanan berdasarkan ID pesanan yang dikirim dari root. Nah, jika pesanan tidak ditemukan, maka akan menampilkan error 404. Selain itu, metode ini juga mengambil data pembayaran dari tabel payment, kemudian data pesanan dan payment dikirim ke view barcode underscore display untuk ditampilkan. Nah, sedangkan untuk metode permanen QR code, ini digunakan untuk mengakses kembali QR code terakhir dengan ID pesanan disimpan di section, sehingga walaupun halaman sebelumnya ditutup, customer tetap bisa membuka kembali QR code tersebut. Jika tidak ada data di section, maka akan diarahkan kembali ke halaman awal. Selanjutnya, pada bagian view, QR code ditampilkan menggunakan library JavaScript yaitu QR code.js. Nah, QR code ini dibuat berdasarkan ID pesanan yang ditampilkan di tengah halaman. Selain itu juga ditambahkan informasi tambahan seperti ID pesanan dan total pembayaran. Nah, output dari fitur ini adalah QR code yang siap ditunjukkan kepada vendor. Nah, vendor nantinya akan melakukan scanning QR tersebut untuk memverifikasi dan memproses pesanan. Kita lanjut ke penjelasan code untuk vendor. Nah, di sini saya memberi nama vendor QR Scanner Controller, di mana di bagian controller ini sistem akan menerima input berupa QR code yang berisi ID pesanan. Nah, langkah yang pertama adalah sistem akan melakukan validasi terhadap ID pesanan, di mana jika ID tidak valid atau tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan pesan error. Selanjutnya, sistem akan memastikan bahwa user yang mengakses adalah vendor. Hal ini penting agar hanya vendor yang berhak melakukan scanning dan melihat data pesanan. Kemudian, sistem mengambil detail pesanan tetapi hanya menampilkan menu yang dimiliki oleh vendor yang sedang login. Jadi, jika dalam satu pesanan terdapat menu dari beberapa vendor, maka yang ditampilkan hanya milik vendor tersebut. Kemudian, status pembayarannya juga diproses di controller. Jika status bayar bernilai 1, maka ditampilkan sebagai paid, sedangkan jika belum, maka akan ditampilkan sebagai unpaid. Selanjutnya, pada bagian view, tersedia halaman scanner yang digunakan untuk membaca QR code dari customer. Setelah QR berhasil di-scan, sistem akan menampilkan informasi pesanan seperti nama pelanggan, terus kemudian ID pesanan, kemudian status bayar, total, kemudian daftar menu, data dari menu, quality, harga, dan subtotal harga. Jadi inti dari alur kerja praktikum 2 yaitu di mana customer membayar pesanan dulu, kemudian sistem menampilkan QR pesanan, nah nanti QR disimpan ke local storage, kemudian kita login sebagai vendor, maka vendor akan buka scanner, kemudian QR pesanan akan di-scanning, dan sistem akan memberi suara beep. Kemudian scanner dijeda, data pesanan dikirim ke backend, lalu hasilnya ditampilkan ke frontend. Nah, nanti output akhirnya adalah detail pesanan dan menu customer tampil lengkap di sisi vendor. Jadi kesimpulannya, praktikum 1 dan praktikum 2 sudah berhasil diimplementasikan dengan alur kerja end-to-end. Pada praktikum 1, sistem berhasil membaca barcode barang dengan menampilkan data barang dan memberikan feedback suara otomatis. Sedangkan pada praktikum 2, sistem berhasil membuat QR code untuk customer, kemudian menimpanya ke browser, lalu
mindai QR atau men-scanning QR tersebut di sisi vendor untuk menampilkan detail pesanan dan status pembayaran. Nah, dengan demikian, seluruh fitur utama sudah berjalan sesuai kebutuhan. Mulai dari input scan, proses back-end, sampai output hasil di front-end. So, mungkin itu saja penjelasan dari tugas modul 8 ini. Semoga penjelasan saya dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.